nih keluarga desain, kembali lagi dengan kita podcast OOT, obrolan orang teknik. Nah, kali ini aku Fiska selaku host yang akan memimpin acara kali ini akan membahas nih mengenai dua perdebatan yang sering ya banyak di proyek dibahas sih kayak antara teknik sipil dengan arsitektur. Oke, kali ini akan saya perkenalkan oleh narasumber saya, yaitu boleh diperkenalkan satu. Oke, aku Eka, aku dari bidang teknik sipil. Aku Fauzi dari Teknik Sipil. Dan aku Nela dari Teknik Sipil juga, tetapi akan membahas pandangan dari pihak arsitekturnya. Oke, nah ini udah ada apa ya, perwakilan lah dari teknik sipil dan arsitektur, walaupun dari salah satu perwakilan arsitekturnya ini juga dari teknik sipil. Mungkin kan kita akan membahas mengenai beberapa perdebatan lah yang sering dibahas oleh banyak orang. Oke, yang pertama mungkin bisa dijelaskan sih bedanya arsitektur sama teknik sipil sendiri itu apa sih? Seharusnya sih ya, kalau menurut aku itu sipil sama arsi itu kayaknya sih sama. Menurut aku sama, karena dia kan di satu bidang yang sama kayak di bangunan. Cuma bedanya itu sih yang arsitektur itu lebih kayak ngurus fokusnya itu terhadap fasad atau tampilan kayak mukanya. Nah, kalau kita sendiri dari aku di bidang teknik sipil itu kan kita kayak ngurus dalaman-dalamannya atau hitungannya itu kayak strukturnya. Kita kayak ngitung balok, kolom, lalu kayak pondasi-pondasinya. Nah, kalau menurut aku sih harusnya sih sama sih kalau menurut aku. Mungkin dari pendapat Nah, kamu. kalau menurut aku sih benar yang dikatakan sama Wika. Karena kan ibaratkan nih, anak arsitek itu kalau diibaratkan sebagai manusia, itu seperti yang dipakai sama manusia tersebut. Contohnya bajunya, celananya, entah dia pakai jaket, yang terlihat dari look luar, orang lain melihat itu dari luar. Sementara kita yang anak sipil, ketika diobjekkan sebagai manusia itu, kita itu seperti yang membangun dari tulangnya, ototnya, dan yang lain-lain seperti itu. Ya sih, jadi kayak yang mereka sampaikan tuh benar. Terus yang di RC itu kan kayak tampilan luar itu yang kita perhatiin, tampilan luar, kenyamanan dari pengguna juga, itu juga. Nah, berarti kayak ibaratnya tuh kayak bener tadi kata Kak Fauzi, kalau ibaratnya tuh arsitek tuh sebagai apa ya, dia tuh memfokuskan tampilannya, dia kayak lebih merawat tampilan, jadi gitu kan. Nah, kalau teknik sipilnya tuh dia merawat ke dalam kebugarannya, ke otot-otot badan kita, ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi kayak mereka tuh sebenarnya juga hal yang sama lah ya, maksudnya mereka tuh kalau digabungnya tuh jadi sesuatu yang Satu kesatuan. ya satu kesatuan itu kan, jadi kayak Kerjanya pun mereka dalam satu ya lingkungan. ya benar-benar, jadi mereka tuh emang saling melengkapi, dan kalau mereka bergabung jadi kayak gacor banget kan ya, kayak gacor gitu kan. Oke. Iya. Nah, kan kalian juga, kita ini juga dari mahasiswa kan. Nah, mungkin nih banyak nih Kak, apa kayak di media sosial kita bahas mengenai outfit. Dari pihak outfitnya anak teknik sipil sama arsitek tuh kenapa sih kok beda banget gitu loh? Mungkin ada yang mungkin dapat dijelaskan? Ya, kayaknya teman-teman bisa dilihat kayak perbandingan dari yang arsi sama tech sip ya. Yang penting kan kalau di bidang tech sipil, karena kita itu kayak kerjanya di luar di luar, yang kalau misalnya kita pakai baju bagus itu kayak agak worth it, kayak cepet kotor atau nggak nyaman, kepanasan. Nah, kalau yang dari arsi kan kerjanya di dalam lingkungan yang ber-AC, jadi kayaknya lebih banyak waktu buat dandan, buat make up sama Jadi lebih sekarang. proper gitu ya, Ya. aslinya. Betul. Mungkin dari pihak sih. Ya sih mungkin kayak gitu juga. Kayak kita lebih kayak kita masih bisa lah mikirin kayak besok pakai apa ya, besok mau gimana ya, gitu. Benar-benar. Jadi kalau pihak arsinya tuh kayak masih, walaupun mereka nggak mandi pun kayaknya Masih masih kelihatan mandi. iya kelihatan mandi. Coba kalau anak teknik sipil kalau nggak mandi tuh kelihatannya gimana ya? Bau matahari. Bawa matahari ini. Oke. Oke, karena itu kan kita lagi bahas outfit nih. Dari segi outfit kan juga dari teknik sipil, kalau lagi praktek tuh kita dari anak teknik sipil kan kayak pakai
cattle terus sepatu safety. Nah, terus kalau dari segi arsi kan juga mungkin pakaiannya lebih kayak tadi lebih proper karena mungkin prakteknya anak arsi itu di dalam ruangan atau bagaimana mungkin dari pendapat masing-masing. Nah, dari situ kayak kan biasanya praktekin cuma ya gambar terus mikirin kayak RAB-nya, mikirin ininya itunya. Jadi kita kayak ya udah pakai biasa aja. Itu kan di dalam ruangan juga, ber-AC juga sambil ngopi-ngopi juga bisa. Karena juga dari pandangan aku juga tuh arsi itu kayak lebih ke di ruangan AC gitu kan. Terus jadi pakaiannya tuh lebih ke ya mereka sempetin lah untuk buat berpakaian yang pantas atau yang bagus gitu kan. Juga mereka kan saat di kerja lapangan nanti juga bagian kayak presentasi atau menyampaikan ke lain kan nanti kan juga dari pihak arsinya gitu kan. Nah, kalau teknik sipilnya sendiri ini kenapa sih kok kayak mereka tuh kayak kotor-kotoran, banyak orang yang bilang tuh kayak anak teknik sipil tuh kayak nguli. Nah, itu coba jelasin deh. Bukan katanya tapi emang faktanya. Seperti Bener itu. sih, bener Emang sih. faktanya. Iya. Karena kan anak teknik sipil juga yang langsung terjun langsung ke lapangannya gitu. Iya sih, jadi kayak sepengalaman kita itu kan kayak dari Politeknik Negeri Malang sendiri kan juga banyak prakteknya. Misalnya contohnya kayak praktek bata, terus juga ada praktek beton gitu kan. Jadi dari teknik sipilnya tuh kayak mempersiapkan gimana sih strukturnya itu gitu kan ya. Betul. Oke, setelah bahas praktek nih, kita mungkin bahas desain. Nah, ini banyak banget yang diperdebatkan nih. Misal kayak Panas. arsi ini kayak buat desainnya tuh kayak ya bener inovasinya keren, tapi kalau dari pihak sipil kayak ini bangunan bisa dibangun nggak sih sebenarnya kayak misal cantilever yang 10 meter gitu tuh nanti teknik sipilnya gimana mungkin bisa dibahas tuh masalah pembatas. Mungkin kayak lebih ke beda urgensinya kan. Kalau yang teknik sipil itu kayak dituntut untuk dia itu bisa membangun bangunan yang direncanakan oleh arsitektur. Namun mungkin kalau dari pihak arsitekturnya itu kayak dia urgensinya itu buat kayak bangunan sebagus mungkin. Nah nanti urusan bangun biar urusan bidang teknik sipil. Nah tapi kalau kata aku sih mungkin dari kedua belah pihak ini bisa kayak dikomunikasikan lebih awal tema bangunannya seperti apa. Mungkin kayak si arsinya itu bisa kayak menuruti atau bukan menuruti kayak dia itu harus kolaborasi lebih dalam lagi, mengkolaborasikan antara desain yang bagus dan juga kekuatan struktur yang kuat. Nah, ya sih kata Kak Wika tadi kayak yang harus kolaborasi. Jadi sebenarnya kalau yang RC nggak mikirin sipil tuh kurang tepat sih. Iya, iya. Jadi kan sebenarnya kalau di RC itu juga mikirin bagaimana struktur itu bisa masuk. Nah, kalau untuk luarnya nanti terserah deh. Tapi strukturnya ini Ya. masih kita Oh, pikirin. ya. Jadi masih ya, nah Arsi tuh masih mikirin kalau bangunan itu dibangun, nanti itu bangunannya bakal strukturnya gimana. Masih sempat mikirin itu kan. Jadi gak apa orang-orang bilang kayak Arsi tuh kalau bikin desain nggak masuk akal, kayak mungkin apa ruangan tanpa kolom atau gimana. Tapi dari pihak arsinya kan tetap mikirin gimana perhitungannya. Tapi nanti akan diserahkan ke teknik sipil buat ke apa ya kayak ke Pelaksanaannya. ya ke pelaksanaannya gitu. Oke. Nah setelah itu mungkin kalau misal nih ada orang berpendapat kan bangunan yang sudah dibangun ini dia tampaknya tuh sudah bagus, sudah elok, sudah indah gitu. Nah kalau orang bilang bangunan itu tuh wah arsitekturnya keren. Nah, terus kalau misal ada bangunan yang roboh, kenapa? Kok teknik sipil itu yang disalahin gitu? Kalau menurut aku sih pandangan orang-orang yang menilai tentang ketika suatu bangunan itu rubuh, yang disalahkan orang-orang teknik sipil. Tapi ketika bangunan itu bagus dari luar,
yang dipuji orang-orang arsitek. Mungkin menurut aku sih ya nggak ada masalah juga, karena ya ketika orang-orang di luar itu biasanya yang mengomentar itu orang-orang yang belum tahu tentang ilmu tentang bangunan. Yang kita tahu adalah ketika bangunan itu sudah berdiri, berarti orang-orang di dalamnya, orang arsitek sama orang teknik sipil itu mereka sudah ada yang namanya kesepakatan, sudah bekerja sama, berkolaborasi. Apapun yang terjadi pada bangunan itu, ya sudah, itu akan jadi tanggung jawab mereka semua. Jadi tidak ada satu pihak yang disalahkan di situ. Karena dengan desain yang sudah dibuat sama arsitek, terus diperhitungkan sama orang ya sipil. diperhitungkan sama orang teknik sipil, apapun hasil akhirnya sudah berdirinya bangunan itu, ya yang menanggung juga dua pihak juga, ya sama-sama. Tidak bisa yang namanya kita salahkan salah satu pihak. Mereka kan juga kayak di lapangan juga kerjasamanya harus apa ya namanya, harus saling komunikasi gitu kan. Betul. Kalau salah satu yang disalahkan juga aneh Iya. juga, karena kan mereka kan juga kerjanya harus saling bersama-sama. Iya. Oke. Tapi tanpa kalau misalnya kalau orang awam menilai sih nggak apa-apa, tapi sebaiknya kalau nilai itu kayak lebih bijak aja, dinilai kayak dilihat dari perspektif kedua belah pihak itu, kayak nggak memojokkan salah satu bidang. Oke. Jadi emang kesimpulannya ya mereka tuh kerjasama. Jadi kalau orang awam tuh harusnya apa ya, kayak harus tahu di balik ada arsi itu ada teknik sipil yang punya perhitungan struktur. Kalau emang roboh ya kita cari tahu masalahnya di mana. Mungkin ada di kesalahan bahannya atau kontraktornya, atau ada hal yang misal ada kayak kesalahan di balik pekerjaannya. Jadi yang bertanggung jawab pun saling bersamaan gitu ya, di arsi dan teknik sipilnya. Oke, pertanyaan naik lagi nih mengenai AI. Kan sekarang lagi marak banget nih kayak masalah AI yang apa ya, gimana ya caranya Kak? Emang di masa depan nanti arsitektur sama teknik sipil ini bakal digantiin nggak sih sama AI? Karena kan kalian tahu sendiri nih, AI itu udah bisa ngerender hasil desain kita, terus bisa buat tampilan gambar yang dari misal AutoCAD nanti kita render ke AI, nanti berubah jadi yang udah terbentuk bentuk bangunannya itu seperti apa? Coba jelaskan. Kalau menurut aku ya, mungkin iya, tapi sekitar sekian puluh tahun lagi. Kalau dekat-dekat ini sih, kalau menurut aku sih nggak mungkin, karena yang kita tahu kalau AI itu kan cuma sistem. Karena sistem itu kita AI-nya itu nggak punya perasaan buat ngekomunikasiin kemauan dari klien ke bangunan yang ingin dibangun. Jadinya kayak tetap perlu dari orang-orang teksip sama arsitek itu buat ngekomunikasiin atau ngejadiin pemikiran dari owner itu jadi bangunan yang sudah jadi. Oke, berarti AI itu kayak gimana ya Kak? AI itu belum bisa ngerasain gitu apa yang dimauin sama pemiliknya. Iya. Kayak mau bangunnya tuh kayak gini gak mungkin kan kita ngetik prompt sebanyak itu sampai si AI-nya paham. Iya, betul. Apalagi AI kadang kayak pas kita mau masukin gambar, kita bilangin kayak kita mau ini mau itu, kadang tuh kayak janggal, tiba-tiba ada pesawat di atas genteng gitu kayak Ya AI kadang kayak error gitu Iya. kan, kayak aneh juga, kayak kita mintanya apa tapi jadinya kayak Kayak gimana apa gitu gitu. kan ya. Meskipun namanya itu kecerdasan buatan, tetap aja kan dia buatan manusia. Iya, juga. udah. Ada kesalahan. Nah, sebisa mungkin kalau kita pintar ngemanfaatinnya itu kayak AI ini bisa jadi kayak power supply kita buat lebih bagus lagi ngebuat desainnya. Jadi kayak kita bisa minta itu dari AI. Setelah itu kan kayak misalnya kita mau tema apa nih, rumah ini kayak tema American atau gimana, apa klasik atau industrial, kita bisa minta kayak fasadnya itu referensinya kayak gimana gitu loh kira-kira. Jadi bisa kita jadikan pembantu lah Ya, istilahnya. jadi kayak buat apa ya, asisten kita lah Betul. buat mikirin masalah desain ini. Tanya gimana sih desainnya biar fasadnya tuh kayak bagus, pengen Betul. ke apa, klien
kalian pengennya kayak gini, kita bisa cari sarannya tuh ke AI gitu ya. Oke. Oke, nah kita udah berbincang lumayan lama banget nih, kita udah bahas banyak banget. Nah, terakhir aku mau tanya, kan kalian dari SMA atau SMK nih. Nah, aku mau tanya nih, aku penasaran, gimana sih ekspektasi kalian sebelum daftar teknik sipil atau RC, dan apa sih realitanya dari setelah kalian daftar itu? Mungkin kan kalian semua dari teknik sipil kan, mungkin ya bisa dibahas lah mengenai teknik sipil. Coba dulu nih. Jadi kayak ekspektasi dulu kan kayak wow, ini teknik nih. Kayak Ya, udah. terus kayak bajunya kayak kita udah bisa proper gini-gini. Realitanya kalian bajunya kayak ya udah asal berangkat. Terus juga kayak bawa tas itu segede badan kita sendiri. Ya, benar. Kayak kita harus bawa tas yang Yang besar gitu besar kan. banget. Ya. Entah itu isinya laptop, isi beton. Nah, Si betul. Oke, kan kayak pandangan kita tuh anak kampus kayak pakai tote bag, Iya, kayak topik yang apa ya, kayak tas yang selempang gitu kan. Padahal kalau anak teknik sipilnya kita harus pakai ransel. Kita kalau pakai tas yang selempang nanti kita jatuh kayak gini. Miring ya nanti apa tulang kita. Ini boleh jangan? Ya ekspektasi kita, aku kan terkena doktrin-doktrin dari media sosial. Katanya anak teknik tuh tidur jam 8, tugasnya dikit. Oh, Inggris. Ternyata benar. Bener. bener. Bener apanya tuh? Jam 8 pagi. Bener. Jam berapa? Kalau buat aku sendiri kan kayaknya aku yang paling selamat dari mereka berdua, karena aku nggak kena doktrin, karena aku kan dari SMK. Kan jadi kayak udah tahu gimana kehidupan dari orang teknik itu, kayak dari tugas besar, dari project-projectnya itu gimana. Iya, Jadi iya. kayak ya sesuai, ternyata tidak tidurnya itu sesuai ya teman-teman. Jadi udah terbiasa gitu Ya, ya. untungnya aku udah terbiasa ini. Jadi kayak nggak kaget gitu kan kalau udah keterima di politeknik atau di jalur teknik gitu kan. Oke. Nah, yang terakhir nih, kan kita lagi musim maba. Betul. Nah, mungkin kalian punya pesan nggak sih, pesan atau kesan kalian buat calon maba yang mau daftar teknik sipil atau arsitektur itu gimana? Oke, kalau menurut aku sih, kalau buat advice buat adik-adik yang mau masuk, yang mau join ke Teksip sama RC itu, kalau buat aku sih ya sempet-sempetin tidur dari sekarang, karena nanti Nabung tidur. nabung tidur ya. Soalnya nanti kalau udah masuk ke univ itu tugas-tugasnya udah nggak masuk akal, kita tidur itu bisa kayak 2 jam 3 jam sehari. Lalu kalau dari tugas-tugas itu kan kita otomatis kayak banyak pikiran, bisa aja kita sakit. Karena itu kita bisa jaga kesehatan mulai dari sekarang biar nggak telat. Pola makan tetap jaga, jangan lupa minum vitamin, Minum air putih yang banyak. betul, Makan sayur. Ya kan saya. 4 hari masuk sempurna tetap ya. Berikutnya sih, kalau dari segi keuangan di Teksip itu kan banyak kayak praktek yang butuh biaya yang nggak sedikit. Betul. Jadi mulai sekarang nabung buat beli device, buat beli laptop, buat beli Kebutuhan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan nanti sih. apalagi ngeprint tuh. Ya, kalau bisa kalian kalau punya tabungan banyak ya siap Beli printinan sendiri. juga ya, kalian juga bisa buat apa ya, Tabungan masa depan. ya bisa kayak kerja sampingan Kerja juga sampingan, kan, betul, kayak betul. bisa iya teman-teman lainnya kalau butuh printinan kan bisa ke kita, terus mereka kan gampang gitu hubunginnya kalau teman sendiri gitu Iya. kan. Nah, kalau dari aku, kalau kalian lebih tertarik ke kayak gambar menggambar, terus kreativitas visual, kalian mungkin bisa milih yang namanya jurusan arsitektur. Nah, kalau kalian lebih tertarik ke perhitungan, terus apalagi analisa struktur dan lain-lain, kalian bisa milih teknik sipil. Nah, kedua-duanya itu ada namanya konsekuensinya masing-masing ya. Mungkin ada yang nggak tidur, ada yang
nggak mandi. Banyak lah, semuanya itu ada konsekuensinya. Apapun pilihan kita pasti semua ada konsekuensinya. Oke, nah kan kalian udah jelasin tuh pesan kesan kalian buat maba nanti. Nah, kalau menurut aku sih emang ya arsitek sama teknik sipil itu harus emang disamain gitu, harus bersama-sama. Coba bayangin aja nanti arsitek udah punya visualnya, tapi mereka nggak konsum masalah struktur. Misal kayak emang bangunan ini bagus nih, tapi besoknya udah roboh. Nah, kan aneh kan. Nah, terus teknik sipilnya juga gitu. Mereka benar bagian struktur, tapi kalau mereka buat rumah yang kokoh tapi dalamnya kosong kayak Kotak mini crab. iya kayak mini crab kayak backroom gitu kan juga aneh kan. Nah, jadi mereka berdua tuh emang saling iya melengkapi sih. Oke, nah kita udah bicara panjang banget nih. Mungkin terima kasih juga buat narasumber kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas mengenai arsitektur versus teknik sipil. Mungkin kalian bisa terima pendapat dari masing-masing narasumber ini. Ya, sekian dari kami. Sampai jumpa di OOT, obrolan orak teknik selanjutnya. Bye-bye.